Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu panitia kajian rahimani wa rahimakunallah. Hari ini kita akan lanjutkan kajian dalam Kitabul Jami'. Silahkan boleh dibuka Kitabul Jami'. Kita hari ini masuk dalam hadis yang ke-16 dengan judul proporsional dalam segala perkara. Baik, boleh dibaca bersama-sama Mbak. Minta tolong dipandu oleh MC, silahkan. وعن أبي بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. Masya Allah, jazakillahu khaira, barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintaikan Allah, di sini dibawakan di hadis yang ke-16 dari Amru bin Shu'aib. Dari ayahnya, dari kakeknya. Berarti Amru bin Shu'aib ini adalah seorang cucu, ya kan? Dari mana beliau mengambil hadis? Dari ayahnya. Ayahnya mengambil hadis dari mana? Meriwayatkan hadis dari kakeknya. Mari kita ketahui bersama-sama siapa sesungguhnya Amru ibnu Shu'aib. Amru ibnu Shu'aib, beliau nasabnya adalah Amru ibnu Shu'aib bin Muhammad bin Abdillah bin Amru ibnul As. Amru ibnul As itu adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Amru bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdillah bin Amru ibnul As. Siapa yang sahabi di sini ibu-ibu? Amru ibnul As, ini sahabi. Jadi beliau Amru ibnu Shu'aib namanya diambil dari nama kakeknya, maksudnya dari nama mbah buyutnya, bukan kakeknya langsung tapi mbah buyutnya. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab. Orang-orang Arab mereka menyukai nama bagi anak-anak mereka biasanya diambil dari nama mbah buyutnya. Ya, saya pernah cerita enggak ke ibu-ibu? Ada kawan kami itu namanya Muhammad bin Abdul Latif bin Muhammad. Jadi nama anaknya diambil dari nama kakeknya, gitu ya, Masya Allah. Nah itulah kebiasaan orang-orang Arab. Amru ngambilnya dari mana? Dari nama mbah buyutnya, yaitu Amru ibnul As. Dan Amru ibnul As ini kalau kita lihat siapa beliau? Beliau adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang perlu kita ketahui dari Amru ibnu Shu'aib. Jadi di sini yang disebutkan dari Amru ibnu Shu'aibnya dulu. Amru ibnu Shu'aib beliau banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya, an abihi. Berarti gurunya adalah ayahnya. Masya Allah ya teman-teman. Kalau kita melihat orang-orang besar di zaman dahulu kala, orang-orang berilmu di zaman dahulu kala, banyak di antara mereka yang guru untuk mereka mengambil ilmu di antaranya adalah ayahnya sendiri. Masya Allah. Dimana kemarin saya membuka kitab, ada yang ingat siapa itu ya? Ibnul Qayyim. Di Maba kemarin ada kitab bahas tentang Wabilus Shaib. Kitab Wabilus Shaib karya Ibnul Qayyim. Ternyata Ibnul Qayyim gurunya juga ayahnya.
Masya Allah. Di antara gurunya adalah ayahnya. Di antara muridnya adalah anaknya. Masya Allah. Lihat ibu-ibu. Orang itu kalau sudah cinta ilmu, maka biiznillahi ta'ala Allah akan jadikan anak keturunannya pun akan cinta ilmu. Masya Allah. Ibu-ibu, cung, siapa di antara ibu-ibu di sini yang pengen Allah jadikan anak keturunannya mencintai ilmu? Wah, semuanya pengen. Masya Allah. Kalau kita pengen anak keturunan kita mencintai ilmu, maka awali dari dalam diri kita sebagai orang tuanya, baik diri kita maupun suami kita. Karena banyak di antara para ulama yang menjadikan ayahnya adalah gurunya. Masya Allah. Ustazah, gimana ya kalau suamiku belum mau ngaji? Biasanya gitu kalau mak-mak, ya. Kan yang biasanya ngaji kita, Ustazah, suami sibuk cari nafkah gitu. Ibu-ibu ada yang begitu? Saya wakilkan pertanyaannya. Ya. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, semoga suamiku Engkau golongkan sebagai orang-orang yang mencintai ilmu. Kita tidak pernah tahu kalau Allah sudah membukakan pintu hati suami kita untuk mencintai ilmu. Badan secapek apapun dari mencari nafkah, dia ba'da maghrib cari mana majlis ilmu. Masya Allah. Ba'da isya cari mana majlis ilmu. Dan itu caranya Allah ingin menjadikan anak keturunan kita mencintai ilmu. Subhanallah. Banyak contoh ibu-ibu, contoh yang Allah gambarkan maupun Rasulullah SAW gambarkan. Seorang ayah, ia menjadi teladan yang baik untuk anaknya dari segi memiliki ilmu, mencintai ilmu. Ya, Masya Allah. Termasuk diantaranya adalah Amru ibnu Syuaib. Ya, Masya Allah. Baik. Jadi diantara guru beliau adalah ayahnya Abi, kemudian Sa'id ibn al-Musayyib, itu juga gurunya beliau. Masya Allah. Urwah ibnu Zubair. Ibu-ibu tahu siapa Urwah ibnu Zubair? Siapa Urwah ibnu Zubair, Bu Esti? Bu Ina lupa. Siapa ibu-ibu Urwah ibnu Zubair? Saya tanya panitia dulu. Anaknya Ahsanti, Masya Allah, Barakallahu fi. Urwah ibnu Zubair ini putranya Asma. Siapa Asma, ibu-ibu? Putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Urwah ini, Asma tuh punya anak, beberapa anak. Masya Allah, diantara yang berilmu ada namanya Urwah ibnu Zubair. Ya Allah, Urwah ibnu Zubair ini teman-teman, beliau itu terkenal ketinggian ilmu yang dimilikinya. Subhanallah. Rujukan bagi para penuntut ilmu ketika bertanya kepada ulama, maka diantara rujukannya adalah Urwah ibnu Zubair. Masya Allah. Dan ini adalah gurunya Amru ibnu Syuaib. Masya Allah. Baik. Kemudian beliau termasuk Amru ibnu Syuaib ini, kalau kita lihat dari perkataan para ulama, perkataan para muhaddis, maka beliau termasuk yang thiqah. Thiqah itu apa, Ustazah? Thiqah itu terpercaya. Masya Allah, ya. Jadi ibu-ibu, hadis itu yang dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, dari beliau sampai kepada kita itu perjalanannya panjang. Ya. Allah menghadirkan para muhaddis, Allah menghadirkan orang-orang yang ahli di bidang hadis untuk menjaga hadis-hadis yang sahih sampai kepada kita. Kalau tidak ada mereka, maka bisa jadi yang sampai kepada kita itu hadisnya tidak sahih. Maka di antara penjagaan Allah, kalau Al-Quran yang menjaga siapa? Allah langsung. Kalau hadis, di antara bentuk penjagaannya adalah dihadirkan orang-orang yang sibuk dengan ahli hadis, dengan orang-orang yang sibuk dengan ilmu hadis. Masya Allah. Baik. Nah, Amru ibnu Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, ya, bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Qul. Qul itu fi'il apa, ibu-ibu yang sudah belajar bahasa Arab? Pinter, Masya Allah. Fi'il amr itu artinya apa? Masya Allah. Belajarnya di mana? Di Firdaus? Hah? Masya Allah. Barakallahu fikunna, ibu-ibu. Qul itu fi'il amr, makanlah. Kalau kita punya anak perempuan, kuli. Ya. Kalau laki-laki, kul. Kalau perempuan, kuli. Ya, makanlah. Washrab. Apa washrab? Minumlah.
wa tasaddaq, dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin, tanpa berlebih-lebihan. Nanti saya jelaskan. Kok sedekah nggak boleh berlebih-lebihan? Mungkin ada di antara ibu-ibu yang mau bertanya begitu ya. Nanti saya jelaskan. Ya. Nah, yang dilarang oleh Rasulullah SAW makan, minum, sedekah secara berlebih-lebihan. Dan kita juga tidak boleh makan, minum, sedekah dengan cara sombong, wala makhilah. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh juga dalam keadaan kita menyombongkan diri dalam hal makan, minum, dan sedekah. Ya, baik. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, pada dasarnya hukum asli makan itu boleh atau tidak? Boleh. Yang penting makannya halal, didapatkan. Kita sudah pernah belajar kan? Makannya didapatkan dari sesuatu yang halal, caranya halal, jenis makanannya halal. Maka kalau caranya halal, jenis makanannya halal, maka hukum asalnya diperbolehkan. Sama, minum juga sama. Minum dari jenis minuman itu sendiri bukan khamr, bukan sesuatu yang memabukkan, karena ini yang dilarang. Dari mananya minuman ini, cara mendapatkannya juga harus halal. Maka kalau ada minuman jenisnya halal, cara mendapatkannya halal, hukum asalnya nopo ibu-ibu? Boleh. Kapan makan dan minum itu tidak diperbolehkan? Kalau berlebih-lebihan. Jadi Islam itu adalah agama yang mengatur segala cara kehidupan manusia, sampai ke dalam perkara makan, minum, dan segala apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Untuk apa Islam mengatur segalanya? Untuk kebaikan umatnya. Coba sekarang ibu-ibu, kalau ibu-ibu minum 1 gelas, boleh bu? Boleh. Minum 5 gelas, ada bahaya nggak untuk tubuh? Langsung loh, 5 gelas diminum semua, teguk. Kira-kira apa? Kembung. Betul. Kira-kira perutnya kembung. Maka sesuatu yang berlebihan dari minuman itu tidak diperbolehkan. Ya. Yang kedua, makanan. Ibu makan 1 piring, boleh apa boleh? Boleh. Makan 10 piring, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kekenyangan, sakit perut sampai keluar kembali makanannya. Dan itu ternyata memberikan bahaya untuk tubuh kita. Masya Allah. Jadi minum kebanyakan, makan kebanyakan itu tidak diperbolehkan. Apalagi habis makan tidur, habis minum tidur, mager, nggak mau bergerak. Kalau anak-anak zaman sekarang beda dengan orang tua zaman dahulu. Orang tua zaman dahulu yang namanya mau minum itu biasanya ngangsu dulu, Bu. Tahu ngangsu, ibu-ibu? Tahu ya? Alhamdulillah, berarti kita senior-senior ini. Ngangsu dulu, nimba dulu, kemudian jalan kaki rebus air, gitu ya. Zaman sekarang Bu, mau minum nunul, datang minumannya. Zaman dulu orang tua lebih banyak minum air putih, nggih mboten? Sudah airnya direbus, minumnya air putih anget pula. Zaman sekarang anak-anak sudah nggak mau bergerak, mau minum nunul, isi minumannya gula semua, manis semua. Isi minumannya sudah gula semua, manis semua, apalagi ibu-ibu? Coklat boba, ibu-ibu yang bilang ya. Dan itu ternyata membahayakan bagi tubuh. Terlalu manis, minuman atau makanan yang terlalu manis itu tidak baik bagi tubuh. Sudah minumnya caranya mudah didapatkan, makanannya pun demikian, nunul, yang dimakan instan. Kemudian setelah itu dia pegang HP. Yang ada pada zaman sekarang banyak orang-orang terkena obesitas. Ya kan ibu-ibu? Terakhir kabar terdengar
Siapa tuh yang dia seorang laki-laki yang dia gemuk sekali, dia kan dibawa ke rumah sakit itu sampai nggak bisa digotong ibu-ibu pakai yang biasa buat alat buat barang itu. Kalau di supermarket besar kan ada tuh buat ngangkut-ngangkut barang. Nah itu digotongnya pakai itu. Karena kalau orang-orang gotongan tuh udah nggak kuat ya. Itu anak zaman sekarang, Masya Allah. Kenapa mereka sampai obesitas? Karena makan dan minum berlebihan. Jadi mari kita kembali ke zaman dulu lagi. Ya ibu-ibu ya. Kalau mau makan, orang zaman dulu itu berusaha terlebih dahulu cari apa yang ada di kebun, ya kan? Apa yang ada di kebun, entah itu telo, apalagi orang zaman dulu, tales, dicari dulu, olahraga dulu, macul dulu. Setelah itu nanti direbus. Caranya juga beda. Kalau zaman sekarang apa ibu-ibu makanan? Digoreng, ya. Dan itu semuanya subhanallah, kalau kita benar-benar makan dan minum sesuai dengan ajaran Islam, maka badan kita tuh sehat ibu-ibu, Masya Allah. Jadi sekali lagi ya, bahwa makanan dan minuman pada dasarnya halal apabila jenisnya halal, cara mendapatkannya halal. Kapan tidak diperbolehkan di dalam Islam? Yang tidak diperbolehkan adalah ketika minuman dan makanan itu semuanya berlebihan. Baik, sekarang kita akan belajar apakah larangan berlebihan itu hanya Rasulullah SAW yang melarang? Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melarang makan minum berlebihan. Silakan ibu-ibu buka surah Al-A'raf ayat 31. Dibuka, boleh bareng-bareng dibuka. Surah Al-A'raf ayat 31. Sudah? Yuk dibaca bareng-bareng, minta tolong Mbak MC dipandu. Surah Al-A'raf ayat 31. Ta'awud terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bersama-sama Ustazah. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Masya Allah, jazakumullahu khairah. Dalam surah Al-A'raf ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita, ya bani Adam, wahai anak Adam. Siapa yang diajak bicara? Kita kan semua anak bani Adam, ya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik ketika memasuki masjid. Bukan yang terbaru tapi yang terbaik, yang terindah. Walaupun tidak baru tapi itu adalah pakaiannya baik. Kulu washrabu wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ada kan? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa kulu fi'il apa ibu-ibu? Amr, ya sama. Kalau kul itu untuk satu laki-laki, kuli untuk satu perempuan, kulu untuk banyak, ya. Wakulu dan makanlah, washrabu dan minumlah, wala tusrifu tapi tidak berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi perkara makan dan minum berlebih-lebihan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tadi di dalam Al-Quran disebutkan surah Al-A'raf ayat 31, maka dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibnu Shu'aib. Ya, baik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, tadi kita sudah belajar bersama. Kenapa makan dan minum itu tidak boleh berlebihan? Ternyata di antara hikmahnya adalah agar tidak memberikan bahaya untuk tubuh kita. Dan subhanallah, Rasulullah SAW
ketika beliau memberikan kaidah dalam bab minum dan makan, itu kaidahnya jelas. Apa kata Rasulullah SAW? Makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Rata-rata kita nih Bu, kalau makan berhentinya sebelum kenyang atau pas kenyang? Ibu-ibu yang jawab, ya, pas kenyang. Padahal kaidahnya apa tadi? Makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kita kalau makan tadi batasnya sampai kenyang, kemudian kalau kita makan pas lapar atau nggak lapar juga makan. Ya kalau ada makanan enak ya dimakan Ustazah, walaupun kenyang misalnya ya. Ada ibu-ibu begitu. Berarti itu termasuk bab berlebihan. Ya, jadi berlebihan itu ibu-ibu dari kuotanya, dari banyaknya, dan juga dari keadaan kita. Ya subhanallah. Bahkan ya saya kira ibu-ibu, makanan itu kalau kita makan ketika kita lapar, makanan yang tadinya kurang lezat jadi lezat. Percaya nggak ibu-ibu? Pernah nggak ibu-ibu makan? Sama jenisnya. Ya ibu-ibu pas lapar, udah keroncongan perut, ibu-ibu makan. Lahap nggak makannya? Lahap. Tapi itu makanan besoknya sama jenisnya. Pas ibu-ibu nggak lapar, udah kenyang, ibu-ibu makan. Seleranya sama nggak kayak kemarin? Beda. Yang kemarin lahap karena lapar, yang sekarang karena kenyang dipaksakan. Coba lihat, subhanallah. Jadi yuk mulai kita belajar kembali apa-apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW dan kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Bahkan Masya Allah, beberapa penelitian dari kedokteran menyatakan ketika kita itu sering melaparkan perut kita, itu baik ternyata buat tubuh kita. Masya Allah ya. Jadi kondisi seseorang ketika dia sering menemukan lapar di dalam perutnya, maka ternyata nanti perut kita itu, anggota tubuh yang ada di perut itu mencari makanan dari sisa-sisa lemak yang ditimbun, ya, yang tertimbun. Jadi ibu-ibu tips, ibu-ibu biar kurus, ya, biar ideal berat badannya, kan sekarang lagi musim tuh fitness, apalagi tuh ibu-ibu tuh zumba, itu untuk apa tuh? Mengeluarkan lemak kan. Nah ternyata tipsnya gampang, sering-sering aja lapar, ya, sering-sering lapar, nanti ya Masya Allah secara alamiah akan mengambil stok lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita, dan biidznillah ta'ala kita dapat sehatnya. Masya Allah. Baik, sekarang ibu-ibu tadi kita sudah belajar tentang sesuatu yang berlebihan, yang kalau dalam bahasa Arab disebut dengan israf. Ibu-ibu pernah nggak dengar namanya tabdzir, mubadzir? Kira-kira ada nggak perbedaan antara israf dan tabdzir? Ada perbedaannya? Kan biasanya kalau ibu-ibu menghambur-hamburkan harta, misal contohnya, terus ada yang bilang kita, nggak boleh loh, itu tuh mubadzir, gitu nggak ibu-ibu? Ya kan? Nggak boleh menghambur-hamburkan harta, itu mubadzir. Atau apa contoh misalnya mubadzir dalam keseharian kita? Membuang makanan, gitu kan? Membuang makanan itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Mubadzir. Nah, ternyata israf dan tabdzir itu punya perbedaan. Perbedaannya kata para ulama, israf itu lebih umum daripada tabdzir. Israf, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Itu ternyata tingkatannya lebih umum daripada tabdzir. Kenapa demikian? Karena israf diartikan berlebih-lebihan dari segala apa yang kita temui. Bisa bentuknya makanan, bisa bentuknya minuman, bisa bentuknya sesuatu yang bermaksiat, bisa bentuknya sesuatu yang taat kepada Allah. Kalau berlebih-lebihan semuanya tidak diperbolehkan. Makan itu kan boleh, minum boleh, ibu-ibu, bersedekah boleh, tapi kalau berlebihan tidak boleh. Maka israf ini kata para ulama lebih umum daripada tabdzir. Tabdzir lebih khusus daripada israf. Kenapa? Karena tabdzir, kalimat tabdzir diartikan untuk berlebih-lebihan dalam bermaksiat kepada Allah. Misalnya apa? Menghambur-hamburkan harta. Itu bermaksiat napa mboten, Bu?
bermaksiat. Hati-hati ya ibu-ibu, ini untuk kita semuanya. Ya, harta yang kita miliki itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya apa-apa yang kita keluarkan dari sesuatu yang kita tidak butuhkan. Banyak di antara kita nih, ya saya, kita semuanya sudah memiliki sesuatu yang kita butuhkan, tapi ternyata kita beli lagi hanya sebuah keinginan. Itu enggak sih mama, begitu enggak? Apa contohnya? Contohnya kacamata misalnya, atau contohnya tas, atau contohnya sendal, sepatu. Butuhnya kita untuk sepatu berapa ibu-ibu? 2 lah maksimal misalnya. Kenapa Ustazah kok hanya 2? Serep kalau 1 dicuci 1 ada. Tapi realnya ibu-ibu apakah punya sepatu 2? Tidak Ustazah, tergantung bajunya. Bajunya warna hijau, sepatunya hijau gitu ya. Bajunya warna pink, sepatunya pink. Bajunya warna biru, sepatunya biru. Dan ada kawan saya tuh kacamata pun demikian. Saya tanya, saya sering Masya Allah melihat beliau tuh kacamatanya gonta-ganti sesuai dengan baju yang dipakai. Masya Allah antum nih kacamatanya banyak kali ya. Punya berapa? Gak kehitung, gak tahu berapa. Yang penting di rumah saya banyak kacamata katanya. Subhanallah. Itu termasuk berlebih-lebihan. Ya. Padahal kacamata kira-kira butuhnya berapa ibu-ibu? 2 lah ya. 1 kalau minnya sudah tinggi dia pas nggak pakai bisa nabrak dinding. Ya. 1 nggak ada, 1 ada gitu ya. Maksimal 2. Tapi ternyata ada juga di antara emak-emak yang menghambur-hamburkan harta lebih dari kebutuhan. Padahal kita sadar bahwa harta akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana engkau keluarkan hartamu? Dari mana engkau dapatkan hartamu? Mari kita istighfar bareng-bareng. Nastaghfirullahi wa natubu ilaik. Subhanallah. Baik. Nah, kalau tabdir tadi lebih khusus. Kenapa? Karena tabdir lebih kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Baik. Ini perbedaannya ya. Kemudian di sini teman-teman, wa tasaddaq fi ghairi sarafin. Ya, kita sudah bahas tuh masalah makan dan minum ya. Sekarang wa tasaddaq. Dan janganlah bersedekah secara berlebih-lebihan. Hukum asal bersedekah itu apa ibu-ibu? Boleh atau tidak? Boleh, bahkan dianjurkan. Wanita hendaklah memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah diperlihatkan neraka dan mayoritas penduduknya adalah wanita. Maka kata Rasulullah SAW, tasaddaqna, bersedekahlah wahai para wanita untuk menyelamatkan kalian dari api neraka. Dan kenapa Rasulullah SAW sampai menyebutkan wa tasaddaq fi ghairi sarafin? Ternyata ini ada latar belakang yang terjadi sebelum Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini. Yuk, namanya apa? Kalau Al-Quran, peristiwa yang melatar belakangi namanya asbabun nuzul. Kalau hadis, sebentar, tadi yang kanan sudah, yang sebelah kiri ibu-ibu. Pintar, Masya Allah. Nah ini jamaah Firdaus sudah pintar-pintar ibu-ibu. Masya Allah. Asbabul wurud. Jadi hadis ini, kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan dan bersedekahlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi kisahnya begini. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik. Siapa yang kenal Ka'ab bin Malik, Cung? Ada nggak? Hai ibu nggak kenal, sama saya juga nggak kenal ya. Tapi saya tahu itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Beliau itu ibu-ibu, beliau tidak bisa ikut dalam peperangan Tabuk. Maka beliau bersedih kala itu. Dan beliau benar-benar bertaubat kepada Allah. Dan berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, karena saya tidak bisa ikut perang Tabuk, maka saya berjanji ingin menyedekahkan seluruh hartaku untuk Islam. Subhanallah. Kira-kira Rasulullah menerima apa pembuatan ibu-ibu? Menerima sedekahnya Ka'ab bin Malik, seluruh hartanya disedekahkan? Ternyata Rasulullah mengatakan, tidak wahai Ka'ab,
kau sisakan untuk anak keturunanmu. Jangan sampai anak keturunanmu kau tinggalkan dalam keadaan miskin. Jangan sampai anak keturunanmu kau tinggalkan dalam keadaan meminta-minta, dan itu tidak baik. Ya, subhanallah. Yang lebih sayang kepada keluarganya Ka'ab atau Rasulullah? Rasulullah, masya Allah. Jadi Islam tuh benar-benar mengatur segala cara, jangan sampai ada orang-orang yang terdolimi dalam hal ini. Di antaranya siapa yang terdolimi kalau Ka'ab menyedekahkan seluruh hartanya? Keluarganya. Dan pernah juga terjadi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau dalam keadaan sakit yang sangat keras. Maka ketika itu beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau berwasiat, ingin menyedekahkan seluruh hartaku." Kata Rasulullah SAW, "Jangan wahai Sa'ad." "Ya sudah 2/3. Kata Rasulullah, "Jangan wahai Sa'ad." "Ya sudah 1/2. "Jangan wahai Sa'ad." Maka kemudian beliau mengatakan, "Ya sudah, saya mau menyedekahkan 1/3 hartaku." Baru Rasulullah SAW membolehkan. Masya Allah. Dan ini menunjukkan ibu-ibu bahwa yang namanya sedekah, ya, itu adalah perkara yang baik. Tapi kita pun harus bisa melihat, adakah orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah kita. Dan ketahuilah, bagi seorang laki-laki, ia punya tanggung jawab orang-orang yang diberikan nafkah. Siapa di antara yang wajib ia berikan nafkah? Anaknya, istrinya, ibunya, saudara perempuannya. Ya, ibunya kalau sudah nggak punya suami, sudah nggak ada lagi yang mencarikan nafkah, maka wajib bagi anak laki-laki ini untuk memberikan nafkah. Tapi kalau ibunya masih punya suami, masih ada yang memberikan nafkah, maka tidak wajib bagi anak laki-laki ini memberikan nafkah. Kalau mau memberi, alhamdulillah. Ya, dan itu sebagai bukti birrul walidain. Jadi kita sebagai istri, ibu-ibu, tolong mari kita jadi istri-istri salihah. Kalaulah misalnya kita punya ibu mertua sudah tidak ada lagi yang mencarikan nafkah, maka kita berdoa sama Allah, "Ya Allah, tambahkanlah rizki untuk suamiku, sehingga nanti rizki yang dibawa pulang oleh suamiku bisa dibagi-bagi. Dibagi-bagi untuk mertua, dibagi-bagi untuk anak, atau untuk adik perempuannya, dibagi untuk anaknya, dibagi untuk istrinya." Masya Allah. Dan Allah itu zat yang maha kaya. Allah itu zat yang maha tahu keperluan hambanya. Sering-seringlah punya niat yang baik. Karena dengan niat yang baik itu Allah akan berikan jalan dari arah yang kita tidak pernah menduganya. Jadi kalau misalnya nih, ibu-ibu punya mertuanya pas butuh kita nggak usah bersedih, nanti jatahku dibagi 2 sama mertua. Tinggal kita minta sama Allah, "Ya Allah, berikan tambahan rizki." Ya, kalau kemarin suamiku bawa pulang ke rumah setiap bulan 30 juta, misal, Masya Allah, kata ibu-ibu, amin katanya. Besok, "Ya Rob, berikanlah kepada suamiku 50 juta. Kenapa? 20 jutanya tak kasih ke mertua. Masya Allah. Hei ibu-ibu, mudah bagi Allah itu. Ustazah itu gede banget 30 juta, kita aja gak pernah lihat uang 30 juta gitu ya. Ya nanti, makanya berdoa sama Allah. Ya, boleh minta sama Allah, boleh gak? Ada gak sesuatu yang dilarang kita minta? Kalau minta uang boleh, ya. Apalagi untuk hal-hal yang baik. Apalagi diniatkan untuk birrul walidain. Subhanallah. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Ka'ab bin Malik, kita balik. Ka'ab bin Malik dan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak jadi menyedekahkan seluruh hartanya. Kenapa? Karena itu akan membahayakan keluarganya, memberikan madarat bagi anak-anaknya. Kalau disedekahkan semuanya, anak-anaknya maka akan menjadi orang-orang yang minta-minta. Dan di dalam Islam, dasar hukum asalnya tidak boleh meminta-minta selagi dia mampu. Kalau ada orang mampu dia minta-minta, bangun dari kubur mukanya rata. Ibu-ibu, orang bangun dari kubur tuh bermacam-macam. Ada yang mukanya rata,
Ada yang bangun dari kubur langsung baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ada yang dia bangun dari kubur jalannya miring. Ada yang bangun dari kubur dia lari. Ada yang bangun dari kubur dia merangkak. Ada yang bangun dari kubur dia berjalan dengan kepalanya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka dari itu kita yuk bismillah ibu-ibu, kita mulai belajar kembali bahwa ternyata subhanallah agama Islam ini mengatur sedemikian rupa hal-hal yang sangat detail ya. Nah, untuk perkara sedekah ibu-ibu, kalau tadi kan perkara bagi seorang laki-laki dalam bersedekah. Untuk perempuan, nah ini nih biasanya sering ditanya. Saya sering ada yang bertanya begini, Ustazah, untuk sedekah itu kalau kita punya uang nih Ustazah, kita jualan online, kita punya uang, apakah wajib bagi kita kalau mau sedekah izin ke suami? Nah, ada nggak ibu-ibu yang mau tanya begitu? Ada, ya. Maka dalam Islam itu, kalau seorang istri dia punya penghasilan, punya uang, baik itu mungkin dari warisan ibunya, ketika dia bersedekah, maka itu adalah hak murni perempuan tersebut, boleh bersedekah tanpa izin suami, karena itu hartanya dia. Tapi kalau hartanya suami, izin terlebih dahulu. Saya terima kasih ya sudah kasih uang 30 juta. Tadi berapa kasihnya? 50 ya, kita doanya 50. Oke, 50 juta. Ya, boleh enggak 20 tak kasih ke mertua sama adik-adik perempuan, 10 jutaan. Ya, yang 10 juta lagi tak sumbangkan ke Masjid Firdaus. Misal, contoh, 20 juta saya cukup 1 bulan. Misal, itu boleh nggak? Boleh, izin dulu ke suami. Kata suaminya, alhamdulillah terserah istriku. Pokoknya yang penting 30 juta ini cukup sampai akhir bulan. Jangan minta lagi pas tengah bulan. Gitu ya, Masya Allah. Jadi kalau suaminya sudah memberikan amanah begitu, kita nggak usah izin juga nggak apa-apa. Kadang ada tipe suami begitu. Nih, uang belanja 30 juta tolong diurus baik-baik. Ya. Nanti minta lagi. Misalnya hari ini minta tanggal 1, bulan depan tanggal 1 saya kasih. Jangan pertengahan bulan sudah habis, ya. Baik. Maka seorang istri solihah itu ibu-ibu, masya Allah ya, dia harus belajar mengatur keuangan. Ya. Jadi hal sepele, tapi kalau itu kita belajar dalam rangka mentaati suami, jadi pahala di hadapan Allah. Belajar bagaimana mengatur keuangan. Ya, bagaimana tata cara mengatur apa yang diberikan oleh suami kita. Dan itu istri salihah, Masya Allah. Dan sekarang sudah banyak kelas-kelas yang kita bisa belajar di dalamnya bagaimana tata cara mengatur keuangan. Baik, kemudian di sini terakhir wala makhyalah. Kembali lagi nih ke awal. Berarti kaidahnya makan, minum, sedekah nggak boleh berlebihan. Yang kedua kaidahnya makan, minum, sedekah nggak boleh untuk sombong. Maksudnya bagaimana? Kok nggak boleh untuk sombong Ustazah? Begini, ada kalanya kita itu ketika makan atau minum kita butuhnya 1 piring sayur, ya. 1 piring sayur rebusan kalau pengen sehat, ya. Proteinnya apa ibu-ibu? Telur yang itu ya, telur atau daging ayam kampung misalnya ya, cukup itu, cukup. Kalau nggak ada ayam kampung ya telur aja 2, nah udah cukup. Telur 2, sayur 1 piring, cukup. Ibu-ibu yang masih mengkonsumsi nasi ya mungkin nasi, gitu ya. Yang enggak berarti cukup ini 1 piring. Itu kan kebutuhan kita. Ada nggak anak-anak muda zaman sekarang yang harusnya kebutuhannya kalau makan sayur dan protein, tapi dia beli di sebuah tempat, ya, di mana di situ tuh makanannya mahal-mahal, ya, pergi ke mall makanannya mahal, demi untuk apa? Demi untuk difoto makanannya, diupload di sosial media. Ada begitu? Banyak, Masya Allah. Coba kita tanya pada diri kita. Kalau kita mengupload foto makanan yang dibeli mungkin dengan harga yang mahal, kepuasannya ada di mana? Apakah ada di makanannya atau di hasil jepretan kemudian diupload di sosial media? Dan dapat like, dapat komentar. Kepuasannya ada di mana? Kepuasannya ada di mana? Betul, dapat like-nya. Ya,
dapat komentarnya, wih, masya Allah, kamu makan di sana, saya aja belum, gitu ya. Dan itu akan timbul rasa sombong. Kenapa? Karena yang lain aja belum, saya sudah sampai sana, gitu ya. Ibu-ibu di Jogja kan juga kadang ada makanan-makanan yang lagi tren, gitu kan. Dan biasanya berbondong-bondong ke sana hanya untuk jepret, pasang status, pasang di sosial media, di FB, di Instagram, dan dia kasih caption, saya sudah makan di sini nih, masya Allah, gitu ya. Dan itu adalah makan dan minum dengan cara yang sombong. Begitu pula pakaian ibu-ibu, subhanallah, banyak sekarang itu akhirnya bermunculan yang namanya jual pakaian second. Ya kan? Ibu-ibu jangan sampai tertipu tuh. Ada jual pakaian branded 20 ribuan. Terus tulisannya thrift. Apa tuh? Biasanya paham kalau Mahmud. Thrift gitu ya. Itu thrift artinya apa? Second. Second artinya baju yang sudah dipakai. Dan anak-anak muda zaman sekarang banyak yang beli. Untuk apa mereka gonta-ganti pakaian ibu-ibu? Untuk jepret foto di-upload di sosial media. Subhanallah. Dan ini bentuk kesombongan ya ketika kita memakai pakaian. Kalau zaman dulu tuh ya Bu, masya Allah, orang tuh beli pakaian sampai lusuh, sampai rusak, baru beli lagi. Ibu-ibu generasi keberapa sih? Lahir tahun berapa? Dimulai dari Bu Esti nih. Bu Esti, pinten? 67. Masya Allah, barakallahu fi umriki. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk usianya. Dapat doa, alhamdulillah. 67. Ibu-ibu ada yang lebih sepuh dari Bu Esti? Yang lebih senior? Ibu berapa? 65. Masya Allah, ada Bu yang lebih tua Bu. Alhamdulillah. Berarti Bu Esti lebih muda. Alhamdulillah. Barakallahu fi umriki. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk usia ibu. Masya Allah, amin. Ada yang lebih sepuh lagi? Berapa ibu? 62. Masya Allah, awet muda ibu. Saya kalau lihat dari jauh dari kacamata jenengan nggak ngira 62. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah berikan usia yang barakah. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu nih tiga yang tadi ya 62, 65, 6 berapa lagi tadi? 65, 62, 65, 67 ya. Itu zaman dulu kala Bu. Kalau mau beli baju tuh kira-kira setiap bulan atau setiap tahun sekali? Setiap tahun sekali. Kenapa Bu? Nah, kalau mau lebaran baru beli baju. Masya Allah, anak zaman sekarang beli baju berapa bulan sekali? Bukan bulanan ustazah, pekanan katanya. Masya Allah. Itu artinya membuang-buang harta. Dan ini adalah tabdzir. Subhanallah. Orang tua yang membiasakan anak-anaknya ya membeli baju padahal itu bukan kebutuhannya, maka tengok lagi, bermuhasabah, ya Allah, selama ini saya nuruti apa yang diminta oleh anak-anak, padahal itu masalahnya sudah masuk ke dalam tabdzir. Dan tabdzir, mubadzir itu kawannya syaitan. Maka mari ibu-ibu, saya ajak diri saya dan ibu-ibu semuanya, mari kita menjadikan apa yang telah diatur oleh Islam sedemikian rupa kita taati, karena Islam adalah agama yang mengatur semuanya secara proporsional untuk kebaikan kita sebagai umatnya. Dan tentunya harta yang kita pakai kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian pagi hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.